Kembali lagi kita hari ini. Kita masih di minggu ketiga di bulan Desember 2024 ini. Dan sebentar lagi saudaraku, tidak lama lagi kita akan melewati tahun 2024 ini. Dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikannya. Nah, untuk itu saudara-saudaraku, mari kita kembali lagi tundukkan hati kita. Ya, senang sekali pagi hari ini saudaraku. Kita berdoa bersama-sama, bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Sebagaimana lagu pujian yang sudah kami naikkan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik dan kami merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami diberikan keceriaan hati. Berikan kami hati yang riang gembira untuk bersama-sama memuji-muji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali lagi Tuhan, kami diperhadapkan lagi kepada kebenaran-kebenaran firman-Mu, pengetahuan akan kebenaran yang terus menarik kami lebih jauh lagi, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menelusuri seluruh kehendak-Mu bagi kebaikan kehidupan kami. Kami menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Ya, baik saudara-saudaraku, sekali lagi salam selamat pagi buat kita semuanya. Salam kudus saudara-saudaraku. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung pada pagi hari ini dalam mengikuti program ibadah saat teduh pagi kita dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tapi khusus untuk minggu ini, nanti hari Sabtu kita akan liburkan dulu. Kemudian hari Minggu, dan hari Minggu kita akan bersama-sama ibadah raya kita di Puncak. Dan juga hari Senin juga kita masih liburkan saat teduh kita, karena kita masih posisi di Puncak selama dari hari Sabtu, Minggu, dan hari Senin ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan. Ya, terima kasih atas semangat dari para pelayan-pelayan Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan yang terus memberikan dirinya dengan sukarela melayani pekerjaan Tuhan. Dan terima kasih untuk segala dukungannya, sehingga program-program pelayanan kita bisa berjalan dengan baik, dengan pertolongan Tuhan tentunya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi, Bapak Ibu Saudara, ke kitab Galatia. Ya, kita masih terus memperluas, Bapak Ibu Saudaraku, jangkauan dari pemahaman kita terhadap kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari dari kitab Galatia pasal 5. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa kita mempelajari Galatia pasal 5 ayat 19, 20 dan 21 ini, Bapak Ibu Saudaraku, yang disebut sebagai perbuatan-perbuatan daging telah nyata, bukan karena kita senang dengan perbuatan-perbuatan ini terjadi, tetapi saudaraku, karena inilah memang yang harus kita cermati, ya, yang kita waspadai. Kita harus tahu di dalam setiap peperangan, kita dalam peperangan rohani, kita harus tahu, ya Bapak Ibu Saudara, siapa lawan kita. Sebab ya perlawanan kita bukanlah perjuangan kita bukanlah untuk dikatakan melawan darah dan daging, yaitu manusia, tetapi apa yang dihasilkan dari perbuatan daging itu, yaitu pikiran-pikiran yang keliru, ya, yang menyesatkan manusia, supaya kita terhindar dari setiap hal perbuatan yang negatif yang dapat merusak kesaksian hidup kita sebagai orang percaya. Maka kita harus banyak tahu, Bapak Ibu Saudara, jangkauan daripada ya perbuatan daging
itu sangat merusak dari sendi-sendi kehidupan manusia. Dan saudara dan saya harus benar-benar dengan penuh keyakinan dapat membedakan yang mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Nah, saudaraku, kita sudah sampai kepada ayatnya yang ke-20, ya, ayat 20 Galatia 5, yaitu bagian yang mungkin Bapak Ibu Saudara belum terbiasa mendengarkan kata-kata ini. Dalam hubungan apa ini yang harus dijauhkan dari kehidupan kita, yaitu saya baca lagi, ya, yang ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Kita sudah membicarakan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Lalu yang disebut dengan percideraan roh pemecah. Jadi percideraan ini, saudaraku, disebut dalam Alkitab berbahasa Inggris disebutkan seditions. Ya, seditions ini adalah menghasut, begitu ya, dosa menghasut, ya, dosa provokasi. Nah, saudara-saudaraku, supaya kita dapat mendapat gambaran yang lebih jelas tentang perbuatan daging yang disebut dengan percideraan ini, atau dosa menghasut, atau provokasi, ini Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat gambarannya di dalam Lukas pasalnya yang keempat, ya, Lukas pasal 4. Nah, ini bisa kita lihat di dalam pelayanan yang terjadi di dalam kehidupan masa ketika Yesus ada di bumi, saudara-saudara. Jadi orang-orang yang menghasut, orang-orang yang memprovokasi, ya, yang disebut dengan percideraan, roh pemecah, itu sangat efektif, ya, melakukan perlawanan terhadap pengajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus ketika dia hidup di bumi. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara di Lukas pasalnya yang keempat. Nanti kita akan lihat apa hubungannya, ya, dengan pelayanan kita saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang disebut dengan dosa percideraan atau roh pemecah. Itu apa hubungannya, nanti akan kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, dan bagaimana kita menyikapinya. Kita lihat di Lukas pasal 4, ya, Lukas pasal 4, kita baca mulai dari ayatnya yang ke-16. Jadi di situ judul perikopnya disebutkan di situ, saudaraku, judul perikopnya di Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-16 itu, ya, di situ tertulis dalam Alkitab berbahasa Indonesia, Yesus ditolak di Nazaret. Ya, saya membacakan untuk kita, ya. Yesus datang ke Nazaret, tempat dia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kita sudah berapa kali membicarakan tentang bagaimana perbedaan kehidupan Yesus ketika dia hidup secara jasmani, ya, hidup di dalam daging, firman yang menjadi daging. Yesus menuruti perintah hukum Taurat. Salah satu diantaranya adalah mengunjungi kebiasaan melakukan hari Sabat, ya, masuk ke dalam rumah ibadat orang Yahudi. Karena Yesus juga adalah orang Yahudi. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ayat 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, Yesus menemukan nas di mana ada tertulis, ya, ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku
untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara yang tertulis di dalam kitab Yesaya 61 yang dikutip oleh Yesus Kristus ketika Yesus membacakan kitab Taurat, membacakan kitab para nabi ya di bait Allah. Nah, dan kemudian saudara-saudaraku, ya, setelah Yesus menyampaikan kitab nubuatan yang adalah tentang dirinya, ya, mengenai dirinya, mengenai Yesus Kristus. Kemudian di ayat 20 dikatakan, kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, sesudah Yesus menyampaikan ya nubuatan dari Nabi Yesaya, ya, kemudian orang-orang Yahudi yang mendengarkan di bait Allah, di rumah ibadat orang Yahudi, karena setiap hari Sabat mesti dibacakan yang namanya hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara, ketika Yesus menyampaikan hal itu, ya, kita lihat di ayat 21, lalu Yesus mulai mengajar mereka berdasarkan ayat-ayat nas kitab nabi, para nabi yang sudah dibacakan tadi, ya, dibacakan Yesus. Lalu Yesus mulai mengajar berdasarkan ayat firman tersebut. Lalu Yesus berkata, pada hari ini genaplah nas kitab ini sewaktu kamu mendengarnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi orang Yahudi mendengarkan tentang nubuatan mengenai ya kehadiran daripada Yesus Kristus yang diurapi oleh Roh Kudus dan yang memberitakan pembebasan tawanan-tawanan, dan juga di mana Yesus melakukan berbagai macam mujizat untuk menggenapi janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Tapi mereka, Bapak Ibu Saudaraku, tidak percaya bahwa maksud daripada nubuat Yesaya 61, Yesaya yang tertulis dalam Yesaya 61 mengenai ya Yesus Kristus, mengenai Mesias, mengenai pembebasan daripada umat Israel dari musuh-musuh dan tawanan-tawanan yang membuat mereka menjadi orang-orang yang lama sekali diperbudak ya oleh bangsa Romawi pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak percaya bahwa Yesus mampu membebaskan mereka dan menggenapi nubuat ini. Nah, sehingga saudara-saudaraku, ketika Yesus mengajar kepada mereka, pada orang Yahudi, bahwa kebenarannya adalah genaplah nas firman Tuhan itu pada saat Yesus membacakannya, lalu reaksi mereka bagaimana? Ketika Yesus memberitakan kebenaran itu, ya, meskipun itu adalah kabar baik untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang Israel, apa mereka menyambutnya, Bapak Ibu Saudara, dengan sukacita? Haleluya, puji Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat di ayatnya yang ke-22 dikatakan, dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Bapak Ibu Saudaraku, mereka mengakui bahwa itu adalah kebenaran. Tapi di hati mereka, Bapak Ibu Saudara, sudah ada roh penghasut. Ya, bukan Yesus yang menghasut mereka. Mereka sendiri yang
sudah terbiasa Bapak Ibu Saudara senang dengan penolakan terhadap kebenaran, senang bermain-main dengan segala keinginan daging yang mereka miliki, orang-orang Yahudi ini. Jadi ketika Yesus menyampaikan kebenaran Bapak Ibu Saudara, mereka mengakui itu. Ya, sama seperti saudara dan saya, kita ketika menyampaikan kebenaran tentang Injil kasih karunia Allah, kabar baik tentang salib Kristus, itu banyak orang mengakuinya. Tapi banyak orang mengakui bukan berarti mereka bersikap positif, Bapak Ibu Saudaraku, dalam arti menyambut itu sebagai kebenaran yang akan menjadi jalan hidup mereka. Sama seperti orang Yahudi ini Bapak Ibu Saudara. Kalian dikatakan di situ, ya, di ayat 23, maka berkatalah ia kepada mereka. Sebab, ya, mereka tadi mengatakan, bukankah ia ini anak Yusuf? Langsung mencari-cari kelemahan Yesus Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka bukannya percaya kepada pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus, tetapi mereka mencari alasan untuk menolaknya. Nah, kita lihat di ayat 23. Maka berkatalah ia kepada mereka, Yesus berkata pada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Nah, jadi saudara, ya, Yesus sudah mengetahui isi hati mereka, bahwa mereka ini bukannya dengan tulus menerima kebenaran, tetapi mereka sesungguhnya, saudaraku, mencari-cari alasan untuk menolaknya. Ayat 24, dan katanya lagi, kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. 25, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon, dari bangsa lain. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan sudah tahu bahwa orang-orang Israel itu tidak bersikap hormat kepada hamba Tuhan, kepada para nabi yang diutus oleh Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada mereka. Sebab mereka tidak menyukai kebenaran, mereka lebih suka, Bapak Ibu Saudara, dengan pikiran mereka, ya, kepentingan diri mereka, dan kesesatan-kesesatan yang ada dalam pikiran orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, saudaraku, sehingga Tuhan memakai orang lain, ya, yang tidak disangka-sangka, yang tidak diharapkan, tapi itulah yang dilakukan oleh Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang seharusnya mereka menyambut kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, tetapi sebaliknya memutarbalikkan fakta dan menolak apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu yang berharga buat mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian kita lihat di ayatnya yang ke-27, dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Jadi saudara, betul bahwa pada zaman Yesus Kristus ada juga orang-orang dari bangsa lain yang memperoleh berkat, ya, keselamatan dari Tuhan Yesus, ya, mendapatkan kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi saudara tahu bahwa itu adalah, ya, orang-orang yang juga harus terhubung kepada orang Yahudi, dan mereka harus menganut agama Yahudi, Bapak Ibu Saudara, untuk mendapatkan berkat itu. Tidak seperti sekarang ini, di zaman kasih karunia saat ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa,
Ya, tidak ada perbedaan antara Yahudi dan bangsa bukan Yahudi. Semuanya saat ini menerima berkat keselamatan dari Tuhan Yesus secara cuma-cuma. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di sini saudaraku di ayatnya yang berikutnya, ayat 28, mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Jadi saudara, karena mereka cemburu, tapi mereka, saudara, diberikan kesempatan untuk menerima ya berkat yang daripada Tuhan, tapi mereka tidak menerimanya. Ketika ada orang lain yang menghargai berkat yang daripada Tuhan Yesus, menghargai kebenaran, orang-orang Yahudi ini menjadi iri hati, ya, menjadi provokatif, ya. Mereka menjadi orang-orang yang menghasut Bapak Ibu Saudaraku, ya, sehingga dikatakan di situ bahwa mendengarkan cerita Yesus Kristus bahwa orang-orang yang bukan umatnya, umat Tuhan, justru merekalah yang menghargai kebenaran, maka orang-orang ini, orang-orang Yahudi ini marah kepada Tuhan Yesus. Dan dikatakan Bapak Ibu Saudara, ayat 29, mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah karakter daripada orang-orang yang membenci kebenaran. Seterang apapun, sejelas apapun disampaikan kepada mereka, dasar hati mereka memang dipenuhi dengan sesuatu yang jahat, maka saudaraku selalu menyalahkan saja ya pemberitaan kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, karena itulah disebut tadi di Galatia pasal 5, itulah ya roh percideraan atau roh pemecah yang ada di dalam menguasai hati orang-orang yang tidak mau bersyukur atas firman Allah yang menerangi hati mereka. Ya, seharusnya mereka menyambutnya, tetapi tidak terjadi demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat lagi contoh yang kedua yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 19. Ya, bagaimana roh percideraan atau roh pemecah itu, Bapak Ibu Saudara, selalu dipelihara oleh orang-orang tertentu, menjadi hambatan, menjadi tantangan tersendiri di dalam pemberitaan kebenaran Injil kasih karunia Allah, sehingga saudara-saudara kita dapat belajar bagaimana kita tetap setia sekalipun tantangannya ya sedemikian rupa, tetapi kita percaya Tuhan akan selalu dipermuliakan dan menolong setiap pelayanan pemberitaan kebenarannya yang kita lakukan. Nah, mari kita lihat saudara, juga di Kisah Para Rasul 19. Saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-21. Dari ayat 21, saya membaca Bapak Ibu Saudara. Ini adalah contoh yang lain dari pengalaman dari Rasul kita, Rasul Paulus, ya. Di Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang kedua, mulai dari ayat 21. Di situ judul perikopnya dituliskan Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, selalu ada orang-orang yang dipenuhi dengan hati yang jahat, dan itu saudaraku adalah merupakan tantangan di dalam pelayanan ketika kita memberitakan Injil kasih karunia Allah. Nah, kita lihat saudara ayat 21. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga.
Lalu ia menyuruh dua orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbullah huru-hara besar mengenai jalan Tuhan, sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara mengenai soal mamon, ya. Jadi para penghasut-penghasut dan juga orang-orang yang dikuasai oleh roh pemecah, percideraan, Bapak Ibu Saudara, itu kepentingannya apa? Bapak Ibu Saudaraku, antara lain kepentingannya adalah urusan mamon, rebutan, masalah keuntungan pribadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi itu ada di mana-mana sebagai pemicu orang-orang yang tidak mengenal, tidak mencintai kebenaran, maka mereka akan memperlihatkan apa yang mereka cintai, yang mereka hargai di dunia ini. Saudaraku, kita lihat contohnya di sini, Demetrius, ya. Nah, saudara, pembuat patung berhala, dan saudara dikatakan, ya, Demetrius mengatakan ayat 26, sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Jadi saudaraku, perlawanan itu akan selalu ada membenarkan diri, ya. Karena apa? Di situ ada udang di balik batu, ada keuntungan bagi diri mereka sendiri dari penyembahan berhala yang mereka lakukan, dari bisnis haram. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka sangat tersinggung ketika ada orang yang menyampaikan kebenaran. Karena apa? Mereka sangat dirugikan. Karena mereka mencintai, ya, kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kalau mereka mencintai kebenaran, pasti mereka tahu bahwa Tuhan itu sanggup memelihara hidup mereka. Ya, Tuhan itu pasti memberikan berkat-berkatnya kepada mereka kalau mereka percaya kepada kebenaran. Tapi karena mereka sudah terbiasa dengan dusta, ya, sudah terbiasa dengan kebohongan, maka ketika kebenaran itu disampaikan Bapak Ibu Saudara, merekalah orang yang pertama melakukan perlawanan, sama seperti Demetrius ini. Ya, jadi dia berbisnis patung-patung berhala dan dia memutarbalikkan, ya, Bapak Ibu Saudara, fakta dan mengatakan Paulus telah menyesatkan banyak orang. Di mana dia menyesatkan banyak orang, Bapak Ibu Saudara? Apakah kalau kita memberitakan kebenaran tentang Yesus Kristus lalu orang lain merasa dirugikan dan itu adalah sebuah kesesatan? Ya, itu dusta Bapak Ibu Saudara, itu bohong besar, ya. Nah, saudaraku, dan berlanjut lagi di ayat 27 dikatakan, dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis Dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di situ, ya, keinginan untuk membela penyembahan berhala, sebab di sanalah mereka mendapat keuntungan yang besar bagi diri mereka sendiri, sekalipun itu adalah bentuk penghinaan kepada Tuhan, tapi mereka lebih mencintai itu sebabnya selalu roh provokasi, roh penghasut dan pemecah itu akan selalu dibangkitkan di dalam diri orang-orang yang tidak mencintai kebenaran, tapi mencintai kejahatan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika saudara menyampaikan kebenaran tentang Yesus Kristus, itu di situ juga sudah ada orang para penghasut yang akan menolak perkataan saudara.
Tapi saudara mundur atau berani terus menyampaikan seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus tetap menyampaikannya dengan penuh keberanian. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kita bukan untuk menyenangkan hati manusia ketika kita menyampaikan kebenaran tentang Yesus Kristus yang sudah menebus segala dosa kita, menyampaikan Injil kasih karunia kabar baik tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah menyelamatkan kita satu kali untuk selama-lamanya. Saudara dan saya tidak boleh berpikir bahwa semua orang akan bersetuju dengan hal itu. Melakukan hal yang baik, Bapak Ibu Saudara, bukan supaya mendapatkan pujian dari manusia, bukan untuk mendapatkan persetujuan dari manusia, karena menyampaikan kebenaran itu bukan sama seperti orang berpolitik, Nah, tapi menyampaikan kebenaran itu adalah juga menghadapi resiko penolakan dari orang lain. Tapi tidak masalah Bapak Ibu Saudara, seperti Rasul Paulus katakan di sini, sampaikan di sini bersikap. Kita lihat di situ Bapak Ibu Saudara, masih di dalam kekuatan roh provokasi, Di ayat 28 dikatakan, mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak, katanya, besarlah Artemis Dewi orang Efesus, seluruh kota menjadi kacau, dan mereka beramai-ramai membanjiri gedung kesenian, serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman sekerja Paulus. Jadi mereka, Bapak Ibu Saudara, tanpa alasan akan melakukan penganiayaan kepada orang yang memberitakan kebenaran. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 30 dikatakan, Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini, apa yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa roh pemecah, roh percideraan sebagai buah dari perbuatan daging, itu Bapak Ibu Saudaraku, itu di mana-mana selalu ada, Nah, dan itu akan lebih menampakkan diri di saat-saat kebenaran firman Allah disampaikan. Kalau pemberitaan tentang hal-hal yang menguntungkan diri manusia secara daging disampaikan, maka orang-orang pengacau itu tidak terlalu nampak Bapak Ibu Saudara. Sebab mereka juga melakukan persekongkolan sama seperti Demetrius ini dengan para pekerja-pekerja yang membuat patung-patung dewa, dewi Artemis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sejauh itu menguntungkan diri mereka, maka mereka tidak akan melakukan keonaran. Tapi ketika kepentingan mereka disinggung oleh diri mereka sendiri, bukan disinggung oleh kebenaran, kebenaran tidak menyinggung diri mereka. Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu disampaikan adalah sesuatu yang murni untuk memperbaiki kehidupan semua orang. Tetapi bagi mereka yang percaya, orang yang tidak mau percaya tentu saja dia akan tersinggung ketika kebenaran firman Allah disampaikan. Dan itu sudah menjadi pilihan masing-masing orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di sini bahwa kemarahan dan hasutan daripada orang-orang Yahudi tadi kepada Yesus Kristus adalah keinginan mereka adalah ingin membunuh Yesus Kristus. Sekalipun di dalam hukum Taurat orang Yahudi mereka tahu bahwa dilarang membunuh, tapi namanya hati mereka sudah dikuasai oleh kejahatan, dikuasai oleh keinginan daging, maka mereka ingin memuaskan saja keinginan daging mereka itu Bapak Ibu Saudara, tanpa memperdulikan resiko di hadapan Allah. Mereka berpikir bahwa suatu saat mereka tidak mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat. Dan karena itu saudaraku, kita lihat di sini motif-motif daripada orang yang tidak terbuka hatinya diperbaharui oleh Tuhan,
adalah keinginan mereka semata-mata ingin mematikan, ingin menghentikan pemberitaan tentang kebenaran itu sendiri. Syukur kepada Tuhan, saudara dan saya tetap berpegang teguh setia kepada kebenaran, supaya kita tidak menjadi bagian dari kelompok orang-orang yang memusuhi kebenaran. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jadi kita lihat di sini bahwa apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, supaya mereka dan kita semua tetap konsisten di dalam pemberitaan akan kebenaran yang murni sekalipun beresiko. Karena memang dalam kehidupan ini, saudaraku, tidak ada sesuatu yang benar tidak menghadapi suatu resiko. Tapi kita tahu bahwa Tuhan memelihara dan Tuhan ada di pihak kita, sehingga kita percaya Bapak Ibu Saudara, seperti Rasul Paulus berkali-kali dia, saudaraku, diancam, berkali-kali dia harus ditolak dan berkali-kali dia dipenjarakan, tapi Tuhan tetap memelihara dia. Amin. Sejauh Tuhan menghendaki pekerjaan Tuhan masih dipercayakan kepada kita, maka saudara-saudara, yakinlah bahwa Tuhan sanggup memeliharakan hidup kita dan memberikan apa yang kita perlukan dan menjauhkan orang-orang yang jahat dari kehidupan kita. Itu kita harus percaya Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah bahwa jangan berpikir kalau kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, bahwa semua orang akan bertepuk tangan, semua orang akan bersetuju, semua orang akan memuji-muji. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Di dalam cerita hamba-hamba Tuhan, di dalam cerita kehidupan rasul-rasul, bahkan oleh Yesus Kristus sendiri pun, berapa banyak orang yang bertepuk tangan dan memviralkan Yesus karena mereka senang dengan pengajarannya. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kebanyakan orang ingin menutup berita pemberitaan Yesus Kristus dengan jalan berusaha untuk membunuh dia, mematikannya. Dan itulah bukti bahwa dunia ini memang sungguh dipenuhi dengan kegelapan. Jadi bukan imajinasi yang liar kalau firman Tuhan mengatakan dunia ini dipenuhi dengan kegelapan. Itu memang benar-benar nyata Bapak Ibu Saudara. Bahwa di dunia ini yang paling tumbuh subur dan mudah berkembang adalah pikiran manusia yang menyesatkan. Dan itulah sebabnya saudara-saudara dan saya terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah ini, karena hanya dengan terang pertolongan Roh Kudus kita bisa konsisten, Bapak Ibu Saudaraku, dan dimampukan untuk hidup benar di hadapan Allah. Kalau dunia ini Bapak Ibu Saudara yang paling mempengaruhi pikiran dan hati kita, tidak ada yang bisa bertahan hidup di dalam kebenaran, dan pada akhirnya juga sama seperti orang-orang Israel akan runtuh juga dan tidak ada yang sanggup bertahan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus, Roh Allah kepada kita dikaruniakan bukanlah roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban, yaitu pengendalian diri. Buah roh adalah kasih, kesetiaan, pengendalian diri, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara, yang memampukan kita supaya kita tetap bisa hidup setia di tengah-tengah tantangan, persoalan, hasutan, roh pemecah, percederaan, provokasi yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus sanggup membuat kita tetap berdiri untuk menyaksikan kabar baik, kesempurnaan kasih Allah, menjaga kehidupan kita, dan memakai hidup kita menjadi saksi kebenaran untuk kebaikan Tuhan dan kebaikan semua orang yang mendengar sampai Tuhan Yesus datang. Saudara dan saya, janji Tuhan adalah Dia memelihara hidup kita dan kasih karunia-Nya cukup bagi kita semua. Amin.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya ya sekali lagi kita mengidentifikasi seluruh ya apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan dan apa yang kita saksikan, apa yang kita kerjakan, semuanya harus didasarkan pada sebuah keyakinan yang kuat bahwa lakukanlah segala sesuatu sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, bukan karena manusia, tetapi karena Tuhan itu begitu baik kepada kita semua dan kita sudah merasakan itu dan kita hidup di dalamnya dan kita terus memberitakannya dan kita rindu supaya semakin banyak orang yang terberkati melalui pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara semuanya, semakin bertambah-tambah jiwa-jiwa yang setia kepada Kristus, dan apa yang kita perbuat tidak pernah sia-sia, karena dikatakan sebab apapun yang kamu lakukan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, karena kamu tahu dari Tuhanlah kamu menerima upah yang besar. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba-hambanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Firman-Mu kembali lagi mengingatkan kami supaya tetap waspada. Kami selalu bersiap siaga. Kami selalu berjaga-jaga dengan menempatkan keputusan dan juga segala pilihan-pilihan kami mengutamakan Tuhan di atas segalanya, mengutamakan kebenaran firman-Mu di atas segalanya, dan kami bangun di pagi hari memuji-muji nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu setiap pagi selalu baru, dan kami akan lakukan itu sampai Tuhan Yesus datang membawa kami ke surga-Mu yang kekal. Kami tahu kemurahan hati-Mu akan selalu menyertai kehidupan kami dan mencukupkan apa yang kami perlukan, dan terutama keperluan kami untuk dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu yang surgawi. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini dengan penuh kerelaan hati dan sukacita menyambut setiap kebenaran firman-Mu, dan kami akan melakukan setiap pekerjaan kami dan sungguh-sungguh dipenuhi dengan keyakinan bahwa Tuhan membuat kami berhasil semuanya sebagaimana yang Kau kehendaki untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Ya, selamat pagi, kita akan jumpa besok pagi lagi. Dan saya serahkan dulu kepada yang bertugas membawa doa syafaat di pagi hari ini. Saya serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Salam semuanya. Salam, selamat pagi. Amin.